yen kerep tetakon ojo isin ngetokken bodhone saking bodho witing pinter kaki. Seringlah bertanya, jangan takut memperlihatkan kekurangan, sebab kekurangan merupakan awal dari kepandaian. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya, Kuku Dharma Dharma, Kuku baktikan agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya, Kuku Dharma Dharma, Kuku baktikan agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Kami jadi pandumu. Terima kasih Uta Kirana Project, tepuk tangan untuk mereka. Selamat sore penonton TVRI dan juga sahabat Sonora. Sore hari ini di Kompleks Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Semarang, kita akan berbincang-bincang tentang satu hal, karena 2 hari lagi kita akan peringati Hari Pramuka. Satu hal yang menarik, dalam sambutan tertulisnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pak Dr. Sri Puryono menyebutkan, sebagian remaja dan generasi muda saat ini cenderung 1. Kurang disiplin. 2. Tidak efisien dan efektif dalam berpikir dan bertindak. Kurang gigih dan kurang konsisten. Tidak dapat menghargai waktu, tidak dapat menghargai orang lain, lemah dalam semangat tim, kurang tanggung jawab dan kredibilitas. Sebagai orang yang sudah tidak muda lagi, saya pada posisi mengiyakan dan menolaknya. Tetapi dalam garis besar saat pemerintah provinsi menyebutkan Pramuka adalah garda terdepan pelaku perubahan dan pembentukan karakter generasi muda, saya harus mengamininya. Kita akan jadikan apakah nilai Pramuka yang dibina secara formal di sekolahan dengan segala macam bentuknya yang sepertinya akan sulit dipersatukan, apapun aturan yang membuatnya, bisa menjadikan hal-hal yang kurang positif tadi bisa beranjak menuju perbaikan. Telah hadir 3 orang narasumber dalam dialog kita kali ini. Yang pertama Bapak Taufik Hidayat, Pelaksana Tugas Asisten Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kapan Bapak terakhir mendengar himne Pramuka yang dinyanyikan Uta tadi? Tahun lalu Pak ya? Iya. Menyanyikannya kapan Pak? SMP, SMA, kuliah? Ya mungkin waktu SMA ya. Waktu SMA.
Berarti Bapak SMA masih ikut pramuka, Pak? Masih. Masih. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 76 ya, 75. 7675. Udah lama, hampir 30 tahun lebih. Tapi masih asik juga mendengarkannya, apalagi dalam versinya Uta Kirana. Hadir juga Profesor Dr. Insinyur Budi Prayitno, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah. Selamat sore, Kak Budi. Selamat sore, salam pramuka. Salam pramuka. Salam aja gitu ya? Oh iya, salam pramuka, salam. Salam. Saya udah berapa tahun nggak ikut pramuka, tapi saya selalu hormat pada orang-orang pramuka. Iya. Sambutan Pak Sekretaris Daerah. Ada sebagian generasi muda yang kurang positif menghadapi nilai-nilai kehidupan. Setuju nggak itu terjadi? Kalau kata-katanya ada, pasti ada. Jadi saya setuju. Tapi kalau kata-katanya semua, tidak semua. Jadi ada. Tapi ada ini bisa menjadi pusat-pusaran. Yang menyebar menjadi Menjadi virus jelek ke sana kemari. Nah, supaya yang ada itu terisolasi dan mungkin bisa dikurangi dan lebih banyak yang baik, maka perlu ada pengkayaan-pengkayaan. Salah satunya adalah melalui pendidikan karakter dengan di pendidikan kepramukaan. kepramukaan. Salah satunya. Salah satunya. Ini bahasa yang merendah, Prof. Ya. Hadir juga Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andreas Kartono. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, salam pramuka. Salam. Kompak sekarang kita ya. Pak Sekretaris, bahwa pendidikan pramuka dalam banyak tingkatan, siaga, penggalang, penegak segala macam itu dalam bentuk ekstrakurikuler kalau tidak salah. Belum menjadi mata pelajaran yang dipastikan dalam kurikulum. Apa alasannya? Kalau Yang memang semangat. Ya, oke. Terima kasih. Yang pasti dia bukan menjadi, tidak akan dan tidak mungkin menjadi sebuah mata pelajaran. Kenapa, Pak? Karena itu adalah sebuah kegiatan yang membentuk karakter dan itu bisa diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran. Tetapi memang tentu karena ini pembentukan karakter, di mana tujuan pendidikan nasional itu salah satunya adalah untuk pembentukan karakter generasi muda, maka kegiatan ekstrakurikuler pramuka atau kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di dalam kurikulum 2013 ini diwajibkan. Karena memang Kepada semua? kepada semua. Pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi, kenapa? Karena memang kegiatan kepramukaan itu memiliki muatan-muatan yang bermuara kepada pembentukan karakter. Apakah itu kedisiplinan, apakah itu tanggung jawab, apakah itu kejujuran, termasuk di dalamnya adalah nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, lengkap. Secara komprehensif itu ada di kegiatan kepramukaan. Makanya kalau sore hari ini kita berdiskusi tentang pramuka sebagai garda terdepan, pelaku perubahan dalam pembentukan karakter kaum muda, dalam konteks adalah generasi muda yang akan datang, saya pikir ini sebuah topik yang menarik dan memang ini sangat diperlukan untuk kita diskusikan agar masyarakat tahu begitu pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk mempertajam perbincangan kita kali ini, karena sahabat Sonora dan juga Anda penonton TVRI bisa berinteraksi melalui nomor telepon 0248313696, kami siapkan sebuah visualisasi singkat tentang apa arti pramuka dalam pembentukan karakter anak muda kita. Sejak tahun lalu, kita semua dikenalkan dengan istilah yang sangat populer dengan pemerintahan saat ini, yakni revolusi mental. Banyak harapan jika revolusi mental dapat terwujud guna kebaikan seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Revolusi mental menyiratkan keinginan kuat untuk mengubah ke arah lebih baik. Peran itu dapat diambil oleh pramuka yang digadang sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan dan pembentukan karakter generasi muda. Pramuka telah menjadi salah satu pilar generasi muda yang diharapkan banyak pihak mampu menempatkan diri sebagai perintis, pelopor, hingga pengawal pelaku perubahan. Bahkan banyak pihak meminta pramuka untuk melakukan revolusi moral lewat pengamalan Trisatya dan Dasadharma. Gerakan pramuka menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa. Hal ini karena gerakan pramuka dinilai mampu menanamkan nilai-nilai luhur untuk mendidik karakter penerus bangsa. Pramuka
yang lahir beriringan dengan sejarah negeri ini harus diperkuat dan direvitalisasi fungsinya agar harapan yang ditujukan dapat terwujud. Pramuka bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka merupakan semangat dan sikap sadar untuk menjadi pihak yang baik dan dapat menularkan kebaikan pada sekelilingnya. Begitu besar harapan kita, anak-anak yang bergabung di Pramuka bisa memperpanjang dalil positif dalam kehidupan kita. Saya kepada Pak Pelaksana Tugas Asisten 3 Sekdapri Jawa Tengah. Anak muda di level pendidikan dasar dan menengah bisa kita anggap sebagai kanvas kosong yang akan diwarnai dengan karakter mereka sendiri. Mungkin ada hal negatif, tetapi perlukah definisi revolusi mentalnya Pak Jokowi ini juga disampaikan kepada mereka, kira-kira Pak Asisten? Ya menurut saya itu penting untuk disampaikan kepada mereka. Ya pendidikan untuk merubah ya revolusi mental ke arah ke sana itu bisa dimulai dari tingkat dasar. Kalau sekarang kan mungkin timbul ya pencetusannya baru sekarang ya. Tapi itu bisa diberikan pelajaran kepada ya, tingkat dasar sampai menengah. Itu sangat penting menurut kami. Yang perlu direvolusi mentalnya ini anggota pramukanya atau pembinanya kira-kira? Ya, Revolusi mental ya. Kalau kita sudah bicara vested. tentang revolusi mental dari perspektif gerakan pramuka, tentunya seluruh komponen harus ada perubahan untuk kembali kepada kitohnya pramuka sebagai pendidikan karakter. Nah, kalau kita bicara pramuka sebagai pendidikan karakter untuk generasi muda, itu ada 3 hal sebenarnya yang penting. Yang pertama harus diperkenalkan, yang kedua harus dilatih, setelah dia menginjak dewasa memilih. Jadi kan kadang-kadang pramuka kok wajib, anak kecil itu kalau nggak diperkenalkan ya nggak pernah tahu. Setelah dia masuk SMP harus dilatih supaya dia punya keterampilan, punya jiwa semangat, disiplin yang tinggi, loyalitas, soliditas yang tinggi. Setelah dia mampu memilih, maka jiwa ini sudah ditanam, dia bisa kemudian mengimplementasikan dalam berbagai macam bentuk. Tidak harus jadi pramuka terus. Tapi ini saya kira yang penting. Nah, kacamata revolusi mental adalah mengembalikan anak-anak ini kenal dengan budayanya, kenal dengan adat istiadat ketimuran, kenal dengan cita-cita bangsanya, kenal dulu. Kemudian setelah itu dia mulai memanage organisasi, merencanakan kegiatan, meningkatkan keterampilan, itu yang mulai proses-proses pelatihan. Ini kemudian setelah dia besar, dia akan mengembangkan dirinya untuk mencari, mengembangkan bebas. Masih bisa pakai seragam pramuka, bisa juga kalau dia memilih kegiatan yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau Trisatya dan Dada Sarma sudah tertanam, maka jadi apapun dia, biasanya koridor ini akan terus menjadi salah satu panduannya. Trisatya dan Dasa Dharma. Ya. Dalam implementasi level pramuka di tingkat menengah, Pak Kartono, ada kecenderungan pramuka itu diarahkan untuk menjadi pekerja sosial. Apakah ini suatu hal yang perlu direvolusi? Membantu kemacetan saat lebaran, bencana alam. Ini sesuatu yang koheren atau perlu direvisi kira-kira? Perspektif Salah bahwa satu menjadi dasar, pramuka iya. adalah pekerja sosial. Salah satu dasar dharma dari pramuka adalah suka menolong dan tabah. Cinta alam dan kasih sayang. Cinta alam dan kasih sayang sesama sama manusia. Jadi seorang anggota pramuka, kalau pramuka penggalang itu sudah Trisatyanya, kalau pramuka Siaga. kalau pramuka siaga Tridharma. itu Tridharmanya. Dasa Kemudian Dharma. kalau penggalang dan Pendekar, penegak dan Dasa pendekar Dharma. itu ada dasa dharmanya. Jadi ada 10 dharma, kode etik moral yang kalau itu sudah terinternalisasi pada diri anggota pramuka, tidak usah disuruh, dia akan terketuk hatinya untuk melihat dan membantu. Kalau tadi dicontohkan misalnya pengaturan lalu lintas, ada bencana, mereka melakukan tindakan-tindakan membantu masyarakat, itu adalah bagian dari panggilan
panggilan seorang anggota pramuka yang sudah terinternalisasi atas dasar dharma yang diyakini yang menjadi kode etik mereka. Sehingga oleh karena itu tidak salah sebenarnya kalau seandainya dikatakan revolusi mental itu pada substansinya adalah karakter. Revolusi mental itu adalah karakter. Karakter apa? Karakter yang seperti saya sampaikan tadi, karakter yang dibangun untuk menjadikan mereka tanggung jawab, untuk jadikan mereka jujur, untuk menjadikan mereka mandiri dan sebagainya. Dan itu ada pada substansi kegiatan di kepramukaan. Sekali lagi tidak salah kalau saya katakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan dan menetapkan kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk pendidikan dasar dan menengah. Karena pada substansi dan esensi kegiatan pramuka itu selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Sangat selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi, itu kira-kira. Sistemnya harus disetujui dulu. Iya. Tapi yang menarik, di saat anak-anak pramuka, anak-anak kita yang bergabung dalam pramuka, bersedia untuk menjadi pembantu pengurai kemacetan misalnya, atau menjadi sukarelawan di medan bencana alam. Ya. Perlakuannya dari pihak-pihak yang lebih berkompeten pada posisi itu, menurut saya kurang. Di sini pramuka sendirian, di sini Pak Polisi sendirian, di bencana alam pramuka sendirian, PMIA sendirian. Patutkah mereka-mereka yang lebih memiliki kompetensi dalam kejadian-kejadian seperti itu menyetarakan diri mereka dengan para pramuka kita, Pak PLT? Ya, menurut saya tadi seperti disampaikan ya bahwa ada Trisatya nggih, Dasa Dharma. Dan itu tentunya harus dipahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi kalau adik-adik pramuka itu sudah memahami dan tentu harus mengimplementasikannya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tadi dia mengatur lalu lintas dan sebagainya dalam menjalankan fungsi yang tercantum di dalam Dasa Dharma maupun Trisatya. Nah ini kalau penghargaan itu melihat dari luarnya saja. Padahal sebenarnya di dalam implementasinya kita lihat tidak demikian ya. Tetap ada perhatian mungkin dari pihak-pihak terkait karena fungsinya saja terlihat seolah-olah dibiarkan, tapi dari pemerintah itu sebenarnya tidak, tetap ada perhatian ya dalam rangka pengembangan pramuka. Ini menurut Pak Kartono dari Dinas Pendidikan bahwa sekarang diwajibkan. Kalau dulu itu ya tidak wajib ya, sehingga pilihan ekstrakurikulernya pilihan waktu saya dulu itu pilihan, jadi ada yang mau ada yang tidak. Jadi tidak diwajibkan. Kalau sekarang sudah diwajibkan ya sangat bagus sekali karena di dalam pendidikan pramuka itu banyak sekali diajarkan ya dengan disiplin ya, tanggung jawab ya, sudah itu kerjasama ya. Kalau baris saja satu regu kan kerjasama, bawa tongkat ya harus seragam dan kan itu namanya sudah kerjasama supaya teratur disiplin ya. Nanti melalui ada perkemahan persami ya. Perkemahan Sabtu Minggu ya. Nah, itu disitu kan mengajarkan untuk berinteraksi dengan alam, untuk membina ya, membina daripada jiwa pramuka agar tadi nilai-nilai yang ada di Trisatya dan Dasa Dharma bisa dipahami, dan diimplementasikan. Dan ya dulu saya juga pernah mengalami ya dalam arti ikut kemah, ya ikut jambore dan lain sebagainya. Dan waktu saya di SMA juga pernah menjadi ketua pramuka Pradana ya di SMA itu udah 35 tahun. Itu terasa SMA, banyak berguna ya, dari hal disiplin, kerjasama, komunikasi masih kita rasakan sampai sekarang akibat kita ikut pramuka. Jadi masih tercemir lah sampai sekarang ya. Tentang disiplin dan lain sebagainya itu masih bisa kita jalankan dengan baik. Itu ada gunanya. Suara dari seorang pramuka hingga tingkat SMA. Nah ini sampai kuliah. Prof Budi. Ya. Bahwa ada kalanya pramuka adalah sosok-sosok yang masih belajar. Betul. Tapi ada dunia nyata yang mereka hadapi juga dalam proses rela menolong, suka menolong, rela berkorban dan sebagainya. Dalam konteks-konteks tertentu,
bantuan dari pramuka ini kadang-kadang dianggap sebagai peran anak bawang gitu. Betul. Apakah dengan pembinaan, dengan keyakinan semua pemangku kepentingan, tidak perlu lagi pramuka dianggap sebagai anak bawang saat mereka bekerja di lapangan? Ya, jadi kalau ada dua hal yang memang harus dibedakan. Kalau dari gerakan pramuka, mereka itu misalnya mengatur lalu lintas selama lebaran, ada bencana di lapangan, itu adalah panggilan dan bagian dari implementasi nilai. Dan dalam rangka implementasi nilai, pramuka itu ada dua kelompok. Yang pertama memang masih belajar, tapi yang kedua jangan dikira mereka nggak punya kualifikasi. Ada yang sudah lulus dan punya kualifikasi. Kalau water rescue, dia punya kualifikasi water rescue. Dan diakui secara standar Ujian, kita? oh iya internasional. Seperti SAR, internasional? Iya, internasional dan nasional ada. Jadi mereka punya kualifikasi. Nah begitu di lapangan, memang pramuka itu tidak kemudian, hey saya punya bintang nih yang berkualifikasi, enggak. Di lapangan kita sama, saling menolong, saling membantu, saling mengisi. Nah kalau dilihat kemudian masih seperti anak bawang, belum diterima, belum dianggap punya kualifikasi yang bagus, itu adalah masalah operasional dan pengendalian manajemen organisasinya. Jadi misalnya, tapi kita sebenarnya sudah dengan BPBD sudah tune in betul. Jadi kalau ada bencana, BPBD pasti sudah kontak ke kita, yang setiap saat bisa kita gerakkan. Pramuka itu kalau disuruh nggak tanya uangnya berapa, Mas. Jangan. Dan di sana langsung jalan. Pasti langsung jalan. Pasti. Iya, langsung jalan. Nah, bedanya memang jalan itu yang punya waktu kan. Jadi mungkin yang berangkat pertama yang bukan kualifikasi tinggi dulu, tapi pasti akan ada pendampingan selama di sana, kemudian berganti dan terus diatur karena memang kita punya krisis center. Yang ini nama, alamat, nomor telepon sudah didaftar di dalam database-nya BPBD. Kalau kita bicara tentang satu dharma dari 10 dharma. Ya. Itu contoh yang paling kelihatan soalnya. Ya, itu yang kelihatan di lapangan. Tapi ada dharma-dharma lain yang misalnya bersahaja, dapat dipercaya, suka bermusyawarah. Itu kan apa ada sih pramuka demonstrasi bakarin, merusakin fasilitas kan nggak ada. Karena dharmanya itu memang dia nggak boleh. Ada media-media lain yang harus dia lakukan yaitu bermusyawarah. Kalau tidak bisa ya terus dilakukan musyawarah dengan prinsip kekeluargaan sampai akhirnya kita semua sadar sebenarnya dia betul. Bagaimana membedakan proses pendidikan di pramuka dengan bullying? Dulu saya sering dibentak-bentak, makanya bodoh sekali main pramukanya saya. Ya, jadi betul. Jadi kalau bullying itu kan at any time. Setiap saat. Tapi kalau pramuka itu pada pendidikan tertentu memang ada tekanan mental sedikit. Harus dibuat subideal. Jadi kalau idealnya itu tidur dengan batal, tidur jam 8 malam, dibuat jam 10 tidur, jam 3 dibangunkan. Bukan Dibuat bully itu ya? subideal, bukan bullying, itu part of the scenario. Bagian dari sebuah skenario untuk memasukkan pesan dan nilai-nilai kepada peserta didik. Nah, kalau kemudian di sana sini ada bias, itulah individual error gitu ya. Error masing-masing yang kadang-kadang memang ada yang kok disuruh push up ya. Nanti orang mungkin ya nggak bener itu ya. 1, 2 karena kita nggak pernah melatihkan itu ya. Ini. Kemudian yang kedua, kalau kacamata dinas pendidikan itu ekstrakurikuler wajib itu karena melihat pramuka sebagai organisasi yang memberikan pendidikan karakter itu cukup penting untuk dimasukkan di dalam proses, itu kacamatanya dinas pendidikan karena dia melihat pramuka itu cukup bisa memberikan warna. Tapi kalau kami dari gerakan pramuka, ya mereka harus sukarela untuk mengisi. Jadi guru-guru yang menjadi pembina harus ditanya. Kalau cuma ditugaskan saja pasti nggak baik hasilnya. Ya harus ditanya apakah dia punya kesukarelaan, ya, punya panggilan, punya kesenangan. Itu memang tantangan ke depan. Tapi dari sisi peserta didik, adik-adik siswa itu sebenarnya dengan diberikan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang 80% waktunya di alam terbuka, ini sebenarnya break loh. Satu jeda yang baik sekali. Setelah rutinitas belajar, ada bersenang-senang sambil belajar. Ini sangat bagus sebenarnya kalau bisa diatur waktu
ritme bisa diatur, saya kira bagus sekali. Karena setiap orang kan setelah kerja keras pasti juga pengen santai. Tapi bagaimana santai itu mendapatkan sesuatu? Bermanfaat. Bermanfaat. Bagaimana santai itu tidak merasa kita sedang belajar sesuatu. Lah bungkusnya itu Pramuka paling pintar. Untuk anak-anak sekolah dasar. Untuk dan anak sekolah dasar menengah. sampai dengan menengah. Menarik ini Pak Kartono. Saat murid-muridnya sudah dalam tanda kutip diwajibkan. Yang menarik dari disampaikan oleh kepala ketua Kawarda ini adalah bagaimana guru-guru pembinanya juga sukarela. Ada Pak Joko dari SMA 1 nanti yang akan berikan masukan. Bagaimana sistem yang sudah digariskan dari pusat, implementasinya tidak terasa wajib, tetapi kesukarelaan yang kemudian menjadikan sistem ini menjadi sempurna. Pak Kartono. Oke. PGRI diajak ngomong nggak? Mengulang apa yang disampaikan Kak Warda tadi. Ada satu proses yang memang harus dilakukan. Mengenalkan Melatih dan melatih. Kemudian ini menjadi bagian daripada dirinya. kebutuhan. Pilihan-pilihan. Menjadi kebutuhan. Mengenal, melatih, dan ini bisa menjadi kebutuhan pada dirinya. Mengenal ini bukan hanya diperlukan pada peserta didik, tapi mengenalkan kepada guru pun ini diperlukan. Ya. Pada saatnya dia mengenal, maka dia akan terlibat di dalamnya. Kalau dia sudah terlibat di dalamnya dan dia menjadi bagian daripada kegiatan ini, insya Allah mereka akan tune in dan ikhlas di dalam aktivitas di kegiatan kepramukaannya. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, maka sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara kementerian dengan kuartir nasional di tingkat provinsi, kita lanjutkan dengan bukan kesepakatan bersama, tapi kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan kuartir daerah Jawa Tengah yang sudah kita lakukan. Apa kesepakatan itu? Apa kerjasamanya? Salah satu di antaranya adalah mengenalkan dan melatih guru. Karena bisa dibayangkan berapa banyak sekolah yang menjadi pangkalan gugus depan pramuka. Tidak semua tuh. Saya maksudkan ini seluruhnya. Semuanya kan? Nantinya, Kan tapi saya- belum semua. Ini kita hitung berapa banyak sekolah yang menjadi pangkalan gugus depan. Kemudian kita hitung berapa banyak siswa yang nanti harus diikut sertakan di dalam kegiatan kepramukaan. Sekarang coba kita hitung matematikanya. Rasionya berapa? Berapa orang pembina pramuka yang memiliki kompetensi Untuk pramuka mengajar. untuk melatih mereka? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Rasionya sangat sedikit. Dan oleh karena itu kita menindaklanjuti kerjasama ini dengan melatih mereka, guru-guru, untuk semua jenjang. Wajib. Kita belum mengatakan wajib, tapi setiap sekolah harus memiliki pembina pramuka yang memiliki kompetensi, dan itu dilatih oleh kuartir daerah. Pada tingkatan pertama, kursus mahir dasar. Dengan kursus mahir dasar, mereka punya pemahaman bagaimana melatih pramuka. Elemen psikologisnya. Dan di situ mereka sudah kenal dengan kepramukaan. Diharapkan nanti pada kurun waktu tertentu, karena ini kita proses ini, kegiatan ini akan kita teruskan. Mulai tahun 2015 ini kita alokasikan anggaran cukup besar ke kabupaten kota. Khusus untuk pramuka. Khusus Pembinaan untuk guru. kegiatan, khusus untuk pelatihan Guru. guru pembina pramuka. Di samping kita juga melakukan kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kursus mahir lanjutan dan sebagainya. Ini semata-mata untuk memenuhi rasio antara peserta didik anggota pramuka yang nanti ikut kegiatan kepramukaan dengan guru pembina pramuka. Sehingga insya Allah nanti kebijakan